الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena dengan nikmat kita bisa berada di tempat yang baik, di tempat yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam tema tentang fikih muamalah dan kita sudah selesai membahas tentang fikih jual beli. Sekarang kita masuk membahas tentang aqdul ijarah atau sewa menyewa. Para ulama mengatakan bahwa sewa menyewa itu adalah muamalah atau transaksi yang hampir sama juga dengan jual beli. Bedanya kalau jual beli itu adalah memiliki benda dan manfaat. Jadi kalau kita transaksi dalam jual beli, maka yang kita miliki nanti adalah benda dan manfaat. Kalau kita beli rumah, maka rumah plus manfaat. Kalau beli mobil, maka mobil plus manfaat. Kalau beli motor, maka motor plus manfaat. Kalau sewa, ini adalah beli manfaat. Jadi manfaatnya yang kita miliki. Sehingga objek di dalam sewa menyewa ini yaitu adalah manfaat. Maka ketika kita menyewa rumah, artinya manfaatnya yang kita miliki. Ketika kita menyewa motor, maka manfaatnya yang kita miliki. Ketika kita menyewa mobil, maka manfaatnya yang kita miliki. Maka kita tidak memiliki benda, kita tidak memiliki orangnya. Nah, ini yang membedakan antara sewa dengan jual beli. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sewa menyewa ini, pertama adalah hendaklah manfaat yang didapatkan itu bukan untuk tujuan maksiat. Jadi kalau orang menyewa rumah, maka bukan tujuan untuk maksiat. Menyewa mobil bukan tujuan untuk maksiat, menyewa motor bukan tujuan untuk maksiat. Jadi manfaatnya itu adalah manfaat yang dibolehkan oleh syariat, seperti untuk tinggal, untuk digunakan dengan baik. Nah, kalau menyewa rumah untuk maksiat, maka itu haram, karena kemanfaatannya digunakan untuk yang haram. Dan dalam transaksi itu perlu diperhatikan bahwa ketika seseorang ingin menyewakan sesuatu, menyewakan rumah, menyewakan barang, maka hendaknya kalau dia tahu bahwa itu dipakai untuk maksiat, jangan. Nah, kenapa? Karena kalau dipakai untuk maksiat, berarti kan sama dia menolong orang di dalam kemaksiatan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong di dalam kebaikan dan ketaatan, jangan tolong menolong di dalam kemungkaran. Walaupun dia sifatnya menyewa, nah, tapi kita memberikan fasilitas, walaupun dia bayar kepada kita, maka sebaiknya tetap memperhatikan. Nah, kenapa dia bisa melakukan maksiat? Karena ada orang memberikan fasilitas.
Walaupun sifatnya dia menyewa. Mungkin orang bisa saja mengatakan, dia kan sudah menyewa dari saya, itu kan urusan dia. Betul. Tapi karena sebab kita menyewakan kepada dia, akhirnya dia bisa punya kesempatan untuk melakukan maksiat di tempat itu. Nah, jadi makanya dalam Islam, dalam muamalah Islam, tidak hanya memperhatikan untung dan rugi. Saya yang penting untung, pokoknya terserah kamu mau gunakan untuk apa. Tidak hanya itu, tapi Islam juga memperhatikan sisi keberkahan, sisi kebaikan, dan juga sisi dampaknya. Kalau dia hanya memikirkan yang penting saya dapat untung, rumah terserah mau dia pakai untuk apa, mau buat maksiat, mau apa, itu kan urusan dia. Dampaknya kepada orang nanti adalah memberikan kesempatan untuk orang melakukan perbuatan kemungkaran, memberikan kesempatan kepada orang untuk melakukan kemaksiatan. Nah, jadi tetap tidak boleh. Nah, jadi sebaiknya dia memikirkan itu. Kemudian juga sisi lain adalah dampaknya. Kalau dia memberikan kesempatan fasilitas walaupun dibayar, maka juga bisa menyebabkan datangnya murka Allah, bencana daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Memang kita itu urusan dia. Seperti saya sewakan. Dia berbuat maksiat di situ, perbuatan maksiat dia itu adalah bisa jadi mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Mengundang murka Allah kepada kita. Dan kalau murka Allah sudah datang di tempat itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada semuanya. Ya mungkin masing-masing dengan ujiannya. Artinya orang yang taat di tempat itu tetap dia mendapatkan pahala dengan ujian itu. Tapi karena itu adalah bencana murka Allah Subhanahu wa taala, maka semua mengenai. Walaupun tidak semua dalam rangka mendapat hukuman atau mendapat azab. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada bencana, takutlah kepada fitnah, yang mana ketika bencana itu menimpa, tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu. Kalau bencana Allah sudah datang, murka Allah, maka semua kena. Bencana alam, mungkin karena Allah murka di tempat itu, akhirnya datanglah bencana alam, berbagai macam bencana. Semua kena. Walaupun yang taat tetap husnul khatimah, tapi kan semua kena. Maka disinilah bahayanya kalau kita mengizinkan fasilitas dipakai untuk orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang di Pekanbaru ini, yang punya hotel, yang punya tanah, yang punya rumah, kos-kosan, yang punya fasilitas-fasilitas umum, itu harus pastikan bahwa orang memakai itu walaupun dia bayar bukan tujuannya untuk maksiat. Karena kalau tujuannya untuk maksiat, pertama, bahwa uang yang didapat tidak akan berkah. Tidak ada berkahnya. Itu pertama. Yang kedua, orang pakai maksiat di situ mendatangkan azab, mendatangkan murka Allah. Maka kalau ada orang punya di situ tempat usaha, kos-kosan, orangnya tidak tinggal di situ, tapi orangnya tinggal jauh. Nah, orang di sekitar situ harus ikut mengawasi. Nah, jadi harus mengawasi. Kalau rumah ini dipakai untuk maksiat, harus bersama-sama menegur yang punya rumah. Karena kalau terkena bencana di situ, maka semua kena. Kalau Allah murka, maka semuanya kena. Nah, maka di sini pentingnya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling mengingatkan. Maka kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat di antara kamu kemungkaran, falyughayyirhu bilisan biyadihi. Kalau dia mampu mencegah dengan tangannya, dengan kuasa, cegah dengan tangan dan kuasa. Nah, maka Pak RT punya kuasa dia. RT bisa melaporkan. Pak
RW bertingkat, itu anggota dewan, kemudian wali kota, gubernur, ini semua punya kuasa. Dia punya kekuasaan, mampu mencegah. Dan kalau dia melakukan itu, insya Allah menjadi pahala dan menjadikan negeri menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mampu, maka dengan tidak ada kuasa, maka fabilisanihi, dengan lisannya. Kalau tidak, fabiqalbihi, dia menghindar. Wadzalika adhaful iman. Kalau kita semua hanya sekedar menghindar, maksiat itu tetap ada. Nah, jadi jangan yang penting kita menghindar. Ada maksiat di tempat kita, semuanya ikut menghindar. Menghindar semua, maksiat tetap ada. Bencana tetap akan datang. Maka jangan semua kita menjadi lemah iman. Semua hanya menghindar. Penting tidak kena, jangan. Kalau perlu sama-sama kita turun untuk mencegahnya. Jadi itu pentingnya dalam muamalah Islam. Bahwa manfaatnya itu bukan tujuan, bahwa manfaat yang disewakan ini, manfaat rumah, manfaat mobil, manfaat apapun, bukan tujuannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi adalah hal-hal yang dibolehkan. Maka kalau melakukan transaksi sewa menyewa pada hal-hal yang dibolehkan, maka insya Allah mendatangkan kebaikan bagi pelakunya. Nah, kemudian juga dalam sewa menyewa ini tidak hanya manfaat barang, tapi juga jasa orang. Makanya kata Nabi SAW, "Mu'tul ajira ajrahu qabla ayyajiffa uruquh." Kata Nabi SAW, bayarlah upah orang yang kamu upahkan sebelum kering-keringannya. Maknanya apa? Bahwa kalau orang punya hak kepada kita, cepat tunaikan haknya sebisa mungkin. Jangan terbalik. Hari ini banyak yang membalikkan. Kalau orang punya hak, ditunda-tunda hak orang. Tapi kalau dia yang punya hak, itu cepat. Ingin cepat ditunaikan. Dituntutnya terus. Di WA minta terus, minta. Tapi orang punya hak, pura-pura dia tidak tahu. Ini banyak terjadi pada hari. Kalau orang punya hak, diundur-undur sama dia. Tapi kalau dia punya hak, sedikit pun tidak ada toleransi. Maka Nabi SAW dalam urusan muamalah ini, orang punya hak, kata Nabi, cepat tunaikan. Mu'tul ajira ajrahu qabla ayyajiffa uruqah. Berikanlah upah orang yang kamu upahkan sebelum kering-keringannya. Maknanya apa? Orang kalau punya hak, cepat tunaikan. Karena menunda-nunda membayar hak orang itu adalah zulmun. Kata Nabi SAW, matalul ghaniyyi zulmun. Orang yang menunda-nunda memberikan hak orang, padahal dia sudah mampu memberikan, maka itu adalah kezaliman. Zalim. Kalau kita punya pekerja, dia udah lama bekerja, kita tunda-tunda padahal kita mampu membayar, zalim. Minal zalimin. Dan ingat, doa orang yang terzalimi itu mustajab. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Nabi SAW dalam urusan sewa menyewa, upah mengupah ini memberikan tuntunan yang jelas. Nabi SAW itu memberikan contoh, memberikan tauladan. Nah, adapun masalah upah mengupah ini tidak terbatas pada sesama muslim saja. Kita boleh mengambil upah kepada non-muslim. Boleh bekerja kepada non-muslim selagi tidak merusak akidah kita. Tidak membatasi ibadah kita. Boleh. Tapi kalau dia mensyarat, ini kamu kerja sama saya, jilbab harus dicopot. Wah, ini tidak boleh. Apalagi dalam konteks kita negara hukum, itu melanggar kebebasan beragama. Kebebasan daripada mengamalkan agama. Nah, jadi tidak boleh. Nah, jadi kita boleh. Nabi SAW itu ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau melewati jalan yang tidak biasa dilewati oleh manusia, oleh orang. Jadi jalan-jalan yang langka. Nah, dan itu yang mengerti adalah non-muslim. Ada seorang non-muslim yang paham jalan itu, maka disewa, dibayar oleh Nabi SAW untuk dia menunjukkan jalan Rasulullah SAW. Artinya, Bapak Ibu, dalam perkara muamalah ini lebih lapang. Kita boleh bermuamalah dengan non-muslim, kita boleh bermuamalah
dengan yang berbeda keyakinan selagi tidak merusak keyakinan kita, selagi tidak membatasi dalam ibadah kita. Begitu juga kalau kita punya pekerja non-muslim, kita jangan ganggu urusan ibadah dia. Berikan dia kebebasan untuk beribadah. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama. Dalam konteks kita negara Indonesia ini, ada beberapa agama yang dijamin sehingga Indonesia tidak bertentangan. Jadi makanya dalam perkara muamalah ini ada kelapangan. Boleh kita bermuamalah sewa menyewa, upah mengupah dengan muslim dengan syarat bahwa tidak merusak keyakinan kita dan juga tidak membatasi, tidak mencegah kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat kita kaji dan kita sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih dan mohon maaf billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.